Pinjol atau pinjaman online kian kemari memang nyata adanya kian dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pinjaman online berkedok investasi yang menjerumuskan ratusan mahasiswa IPB berhasil ditangkap. Sebelumnya pemirsa, nasib naas dialami seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah yang terjerat teror pinjaman online. Pinjaman online sering menjerat, tingkah laku penagih utang sering menyentuh level nekat. Kalau kalian masih ingat, di video sebelumnya, gue pernah bahas tentang judi online, aka judol, dan gimana bahaya dari kecanduan itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Tapi ternyata, masalah nggak berhenti sampai di situ aja. Setelah judi online, ada lagi satu ancaman lain yang nggak kalah berbahaya, yaitu pinjaman online, aka pinjol. Kalau dulu, orang terjebak karena harapan menang besar dari judi online. Bukan dulu sih, sekarang juga masih banyak orang yang terjebak di lingkaran perjudian. Tapi sekarang, judol juga belum beres. Mereka malah terjebak di pinjaman online, dan bahkan kejebak sama dua-duanya. Karena terdesak kebutuhan yang tiba-tiba, dominasi yang sangat luar biasa bukan, untuk menghancurkan suatu bangsa. Aduh. Kau tidak mau coba? Terima kasih. Itu cocok untuk anjing. Di video ini, gue akan bahas bagaimana kedua hal ini saling terkait dan kenapa kita semua harus lebih waspada. Setelah membahas judi online kemarin, gue juga dapat banyak sekali cerita dari teman-teman gue. Ternyata mereka banyak yang terjerat dalam lingkaran setan ini. Yap, pinjol. Yang bikin gue makin prihatin adalah banyak dari mereka yang ternyata mengambil pinjaman online ini karena terpaksa untuk menutupi kerugian dari dampak bermain judi online. Aduh, boy. Gue ingin bagiin salah satu cerita dari teman gue yang masih terngiang di pikiran sampai saat ini. Seorang pemuda, temen gue lah pokoknya. Sebut aja namanya Rika, nama samaran ya guys. Awalnya iseng-iseng aja main judi online dan berharap menang besar supaya dapat memperbaiki kehidupan yang sulit. Karena temen gue ini anak kosan, jadi dia terinspirasi ingin memperbaiki ekonomi lewat Jalur judi. biar tiap akhir bulan gak Terus-terusan makan mie. Hahaha. kocak tapi sedih. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya bikin senang plus banyak uang, malah kalah besar. Atau dalam istilah pemain judol, rungkaj. Patrick, dia sudah gila. Dia benar-benar tidak waras. Tentu ini bikin malu, nyesal, panik, stres, bercampur aduk dan menguasai dirinya dalam seketika. Karena gaji yang awalnya untuk 1 bulan, terus buat makan, belum lagi bayar kos-kosan, habis, gak tersisa. Terus bingung deh buat nutupin kerugian tersebut. Harus kayak gimana? Mau minjem sama keluarga pun, dia takut keluarganya tahu. Dan takut dianggap anak gagal. Dan keluarganya pasti bertanya-tanya, lah emang uang gajian kemarin dipakai apa? Dipakai ngapain? Kok udah habis lagi? Akhirnya dia mengambil langkah yang menurutnya bisa menyelamatkan ketika situasi gak terkendali. Tentu pinjaman online. Gak apa-apa deh, ini kan cuma untuk sementara, pikirnya. Tapi hari demi hari, utangnya makin membengkak. Dan tentu aja, bunga yang terus berjalan. Dan pada akhirnya dia merasa seperti tercekik dalam lingkaran hutang yang gak ada ujungnya. Masalahnya, pinjaman online seringkali mempromosikan diri sebagai solusi cepat dan tepat. Seperti butuh uang sekarang, langsung cair dalam 5 menit. Emang benar, cairnya cepat dan gak bikin ribet. Kata si Dika mah gitu. Tapi mereka, alias pinjol, gak ngasih tahu kalau bunga yang dikenakan bisa mencekik leher kita. Pinjol emang terlihat seperti solusi cepat untuk masalah keuangan yang mendesak. Tapi sebenarnya, itu adalah pintu masuk ke masalah yang lebih besar dan bakalan bikin hidup jadi banyak. Ya Tuhan, tolong. Gue bakal kasih contoh lagi. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang suaminya kecanduan judi online, tentu pasti bakalan bikin ekonomi keluarga boncos untuk menutupi hutang yang dibuat suaminya. Ia terpaksa mengambil pinjaman online. Awalnya, pinjaman itu bisa menutupi kebutuhan mendesak. Tapi lama-lama, hutang bertambah besar sampai ia harus menjual perhiasan, bahkan barang-barang isi rumah. Dari contoh ini, meskipun fiktif belaka, gue bisa merasakan sih betapa berat beban yang dirasakan. Belum lagi debt collector yang nelponin setiap hari, bikin pusing 7 keliling. Ketika kita merasa terdesak, terus ngerasa gak ada jalan keluar, pinjaman online seolah menawarkan diri dan menjadi pilihan yang logis. Tapi mereka yang pernah terjebak tahu betul bahwa ini bukan solusi, melainkan jalan pintas menuju masalah yang lebih runyam. Tapi apakah ada sisi positif dari pinjaman online? Mungkin ada, tapi menurut gue sangat terbatas dan sangat tergantung pada bagaimana kita mengolahnya. Misalnya, pinjaman online bisa bermanfaat kalau kita benar-benar paham risiko dan sudah punya rencana matang untuk melunasinya. Seorang pengusaha kecil mungkin bisa mengambil pinjaman online untuk menambah modal usaha
Dengan catatan dia sudah menghitung dengan cermat bagaimana penghasilan dari usahanya bisa menutup cicilan dengan bunga yang dikenakan. Namun, ini hanya bisa terjadi kalau usahanya benar-benar stabil dan mampu menghasilkan keuntungan, bro. Kalau lagi sepi, terus rugi gimana? Ayo loh. Namun, kasus seperti ini jarang terjadi. Kenyataannya, kebanyakan orang yang mengambil pinjaman online justru tidak memiliki rencana jangka panjang dan akhirnya terjerat dalam utang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari jebakan pinjol ini? Terutama bagi kita yang mungkin lagi ngerasa terdesak secara finansial. Pertama, coba cari alternatif lain sebelum memutuskan mengambil pinjaman online. Mungkin bisa pinjam dari keluarga atau teman yang bisa dipercaya, atau cari pekerjaan sampingan yang bisa menambah penghasilan. Walaupun sedikit, gak apa-apa. Yang penting bisa bantuin lo saat lagi kesusahan. Kedua, jika terpaksa mengambil pinjaman online, pastikan untuk meminjam dari platform yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan sampai lo tergoda dengan pinjaman yang prosesnya terlalu cepat atau bunga yang kelihatannya rendah, tapi ternyata ada banyak biaya tersembunyi yang bakal bikin kaget jantung di kemudian hari. Ketiga, edukasi diri tentang pengolahan keuangan sederhana. Misalnya, bagaimana cara membuat anggaran bulanan yang realistis, atau bagaimana menabung meski dengan penghasilan yang terbatas. Gue tahu, ini tentu nggak mudah. Apalagi bagi kita yang gajinya pas-pasan. Tapi sedikit demi sedikit, ini bisa membantu kita menghindari situasi darurat yang bisa membuat kita tergoda mengambil pinjaman online. Terakhir, jangan ragu atau takut untuk mencari bantuan jika sudah terjerat pinjaman online. Banyak lembaga atau komunitas yang bisa membantu memberikan solusi, seperti mediasi untuk negosiasi pembayaran dengan bunga yang lebih rendah. Pinjaman online mungkin terlihat seperti solusi cepat dan realistis, tapi kenyataannya mereka bisa membawa kita ke masalah yang gak bisa dianggap enteng. Gue harap setelah menonton video ini, kalian bisa lebih waspada dan bijak dalam mengambil keputusan finansial. Jangan biarin pinjaman online menghancurkan masa depan kita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.